Yes, tahap pertama kita langsung saja menyaksikan Drafty Face. Bigetron Alpha versus Dewa United. Ini Bigetron cuma perlu satu kemenangan lagi sih Ranger Mas. Satu lagi aja memecah. Dan bahkan kalau bisa kita melihat di sini mereka menutup Arlott dan bahkan kita tahu Dixon dari historical dia bermain di mana selalu menjadi orang yang mengemban tugas ke arah backline lawannya. Dan bahkan kita tahu Super Ken butuh hal seperti itu untuk diberhentikan pergerakannya. Betul, setuju. Tapi kalau kita membahas trio mid dari Bigetron ya, Super Ken yang selalu punya the highest first blood selama sejarah MPL season 13 ini berjalan, tapi kita harus ingat satu pemain yang begitu menyeramkan, yang memiliki GPM tertinggi, yaitu Eman. Bahkan sampai saat ini 988 itu tinggi banget angkanya. 1028 Be. 1028 terakhir ya. 988 itu berarti dia nyetak rekor baru di 1028. Menyentuh 1000 di patch seperti ini. Betul. Sebagai gold laner ya, yang paling possible gold laner. Tapi susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun, apalagi intervensi para mid laner, rotasi kencang, jungler. Waduh. Kayak saling connect gak sih karena Morenonya agresif, Emannya juga bisa agresif. Jadi kayak ngaruh ke semua lini ya. Bener, makanya kan ya mereka play as a team. Makanya kalau misalkan satu udah agresif ya udah semuanya harus ikut agresif. Dan itu tercetak ketika memang Eman mengamankan Nathan di posisi gold lane. Ya, akhirnya sedang naik daun, tapi sekarang Nathannya di ban. Oke. Mungkin ada tujuannya Bigetron ngelakuin ban terhadap Nathan agar nantinya mereka lebih secure ketika mengamankan Harit. Apakah Haritnya diberikan? Itu pertanyaanku untuk Coach Cassius dan juga Coach Jack Lee. Oke, kita akan melihat tentunya untuk last ban. Apakah Chip akan terlepas kali ini? Kayaknya lebih mending lepasin Chip dibanding Haritnya yang dikasih ke Eman. Karena ofensivitasnya akan bersinergi dengan bagaimana permainan dari Morenoki dan juga Super Ken untuk di early game. Ya, dan biasanya kalau ngomongin masalah hero-nya Drian, ini akan lebih efektif muncul di akhir ya, Profesor KB ya? Iya, mostly. Kalau misalkan Dewa membawakan Cistratnya dan Drian dikasih ke last pick, kebetulan mereka ada di second pick sekarang. Mereka sangat diuntungkan. Dan ternyata chipnya yang di-ban, Haritnya dilepaskan. Oh my god. Harit Eman. Apakah akan langsung di first pick? Ini Mengingat juga ada Roger yang terlepas. Magic is my life. Udah pasti. Harit lagi jadi trending topik untuk di 2 minggu belakangan. Apalagi kalau kita ngomongin bagaimana performance dari magic damage yang selalu diunggulkan untuk di early game dibandingkan dengan physical damage. Dan ditambah lagi dengan shieldnya Harit. Sekarang dia nggak bergantung kepada banyaknya kuantitas hero yang ada di sekitarnya. Tapi bergantung kepada magic power yang dimiliki sama Harit sendiri. Nggak heran Harit item ketiganya langsung ke Holy Crystal. Yes, tebakan Harit first pick. Ini menjadi sebuah keputusan yang cukup tepat nampaknya untuk Bigetron Alpha melihat performance-nya kemarin. Dan bahkan Dewa United mampukah mengatasi tersebut. Dan masalahnya sekarang masih punya Loi terbuka di dalam bandnya. Kalau misalnya ada Loi, kasusnya akan berbeda. Oke. Loi-nya juga ditutup bersama Chief, Profesor. Dan Nathan, yang paling penting Nathannya. Karena ketika Nathan berhadapan dengan Harit, Haritnya yang bakal kesulitan. Terkena interference, chrono dash-nya gak bakal maksimal. Dia bakal terkena efek gravitasi yang sangat kuat sekali. Dan lagi-lagi combo Roger Florin yang akan dibawakan dari Dewa United. Sementara melepas Fredrin bersama dengan Matilda. Double dash. Dan ini kayak akan membuka Popheus. Karena play Popheus di sini bagus, Esmeralda juga bagus. Tapi kita udah pernah melihat bagaimana Nino membawakan Esmeralda dan gak efektif ternyata. Iya betul, terlalu metode late game gak sih? Betul. Terlalu snowballing, terlalu scaling juga untuk Esmeralda sendiri. Sementara Popheus menurut aku cukup conditional gak sih? Iya, tapi match yang cukup penting kalau kata Super Ken, komen yang cukup menarik karena berpengaruh dengan bagaimana slot mereka di babak playoff dan juga menuju dari upper bracket. Ya sebentar lagi playoff ya teman-teman ya. Tidak terasa. Wah, Gak ini terasa ya. long run loh nanti. 7 minggu ya. Nih, minggu 7, minggu 8, minggu 9 itu benar-benar sprint. Yes. Lari semua tim soalnya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang ini bakal lebih enak lagi untuk Super Ken bisa melakukan manuver. Dan bahkan Matilda udah di sana. Cuma yang mungkin harus kita melihat di sini posisinya. Di match sebelum ini, Roger benar-benar mendominasi banget. Oke. 2 kali. Dan bersama dengan Florin. Yes, Fredrin kali ini benar-benar harus coba bisa mainin tempo permainan tersebut. Memang aku tahu, Kate itu permainan yang sangat kuat. Kalau misalnya mereka follow up-nya cepat. Ya, tapi Karena masalahnya, Super Ken. ya itu satu yang pertama Super Ken. Matildanya Ki juga, Eman membawakan Harit. Jadi kayak udah paket lengkap banget untuk mereka bermain dengan ofensivitas di early game.
kalaupun mereka melepaskan Esmeralda-nya kayaknya nggak akan jadi masalah juga. Karena Dixon kalau misalkan bawain Esmeralda ini bakal jadi malapetaka juga ketika di turtle yang pertama. Kalau Malah bisa. Fredrin-nya dapetin 3 atau 4 stack dari pasifnya. Malah bisa ditabrak balik gak sih sama Bigetron? Ya, Apresis Red akan memberikan damage yang sangat tinggi kepada Esmeralda dan Esmeralda akan sangat mudah di meltdown. Wow, Fredrin. Valentine udah pasti bakal ditutup karena Faramis sudah di-pick oleh Dewa. Ini trio mid-nya udah kelihatan di awal, Be. Bisa jadi bahkan gak cuma Valentina, Novaria bisa menyusul. Ya, Novaria juga bisa ditutup, melepaskan Vexana yang masih terbuka lebar tentunya untuk Bigetron. Kayaknya mending ngelepasin Vexana sih di posisi kayak gini. Jatuhnya kan Oh. kalau kita ngomongin soal Vexana yang dimana nanti akan ada di tangan Moreno walaupun mungkin win rate-nya tinggi, tapi setidaknya ada Faramis di sana yang mendinai. Dan Florin ya kalau kena poke damage dari Novaria, wah itu PR banget sih. Nah, takutnya kena burst kan, jadi mendingan kena poke damage dari Vexana. Tapi tindakan preventif yang sangat bagus ketika Barat sudah diamankan karena kita masih mencoba melihat kalau misalnya Roger ini bisa taruh di arah gold lane. Menutup ke arah Barat, memaksa ke arah Roger yang bermain di arah jungler. Dan Oke. awalnya nanti akan bermain dengan hero-hero ya. Menurut aku masih akan bermain dengan hero Cloud seperti mungkin? Marksman. Yes. Belum ke arah fighter, tapi kalau misalnya dia benar-benar ingin membuat pressure terhadap sosok seorang Harit di arah gold lane, bisa jadi bermain dengan ke arah fighter loh. Ya, aku berpikir kalau misalkan kayak Bane gold lane yang pernah dibawakan sama Watt, lalu mungkin Leomord gold lane, itu bisa menjadi sebuah senjata juga ketika berhadapan dengan Harit. Tapi ya lagi dan lagi fighter, setidaknya dia tetap bisa farming. Itu kata kunci pentingnya Momochan kalau kita ngomongin soal laning. Yang penting bisa farming, aman, udah. Karena Harit di early game powerful banget, apalagi kalau nanti ternyata Eman bawain Bargain Hunter. Kalau sampai snowballing ke arah late game justru malah menyeramkan ya, Be. Iya makanya. Dan sekarang Novaria yang di-ban, Pakitonya lepas nih kebetulan. Pakito menurutku bakal jadi hero yang menarik sekali ketika Florin sudah muncul. Dan kalau misalkan ternyata X-Borg-nya nggak di-ban tapi malah diambil sama anak-anak Dewa, ini kayaknya bener-bener dikasih umpan sama Coach Catchcute dan juga Coach Raceboy. Bahwa memang kehadiran dari X-Borg ini kayak, ayo dipancing gitu loh, Iya. biar Dewa bawa. Export yang masih terlepas tapi di sisi lain masih ada Cloud juga. Kalau memang Roger ini tidak akan dipegang oleh Watt. Malah makin banyak opsinya. Memang yang dikasih seperti itu Momochan. Iya. Lu pakai Cloud, gua hantem. Ya kan? Iya. Lu pakai Cloud, lu pakai hero-hero Marksman early game gak punya power. Ini makanannya Harit. Di bawahnya Sengaja Harit, dia iya. dikasih itu. Dan lebih baik mereka tutup untuk ke arah jungler-junglernya. Supaya opsi untuk Watt make Roger ini lebih tipis, Prof. Benar. Jadi Dan benar-benar memaksakan opsi Rogernya Roger ditaruh di arah jungler. jungler. Itu poin utama mereka. ini jatuhnya juga kayak maksain kalau misalkan Dixonnya masih mau bawain X-Borg, itu kayak jadi malapetaka karena Harit ini kan tipe burst. Dan Viraga Armor itu nggak bisa tuh ketemu sama yang tipe burst. Di Minsitar, Wise choice. ini wise choice banget karena jatuhnya untuk The Beauty juga. Dan lebih pasti lagi untuk menghentikan bagaimana Counter. Harit dengan Chrono Dash-nya. Ini Pure udah counter masuk. hero-hero dash. Betul, itu Profesor KB. Pure counter untuk Harit sendiri. Minsitar yang akan ditaruh di posisi EXP lane. XP Tangan lane dari Minsitar Dixon. ya. Minsitar yang tentunya akan membuka lagi area of effect. Tapi itu dia permasalahannya. Terlalu banyak hero dengan cooldown yang cukup panjang. Tapi masalahnya, Florin, Faramis, dan juga Minsitar. mungkin Dewa mereka punya jaminan yang banyak. Mereka punya Faramis, mereka punya belum juga dari Florin. Tapi damage deal rate cukup nggak, Profesor? Ya itu permasalahannya juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada Digi itu kayak bakal jadi elemen of surprise. Tapi ternyata Lilia, dia mau hero yang lebih pasti lagi. Dan X-Borg-nya malah dipegang sama Sorizo. Ya karena udah diambil ya. sama teman-teman anak Dewa. Dan Mereka nggak punya pilihan banyak nggak sih? Ditambah lagi ini bukan pilihan yang bagus untuk melawan seorang Dixon. Oke, Dixon meng-counter seorang Harit, tapi sampai waktu itu bertemu, Iya. di mana Sorizo di sini melakukan tugasnya. Gimana ngebuat Dixon ini cuma punya ultimate-nya aja, King's Call aja, that's it. Iya. Dari segi mungkin landingnya kalah, item, nggak Damage punya yang power, nggak ada. damage yang nggak ada, itu adalah tugas Sorizo. Dan team fight ini harus jadi butuh ada damage dealer yang untuk ikut dalam dari team fightnya. Iya, aku lebih setuju kalau seandainya ini bakal menjadi pick yang untuk fighter, yang hero early game juga, biar kalau seandainya Gary bawain Roger, seenggaknya Watt di menit-menit 5 tuh udah bisa join team fight turtle. Karena Harit juga pasti akan melakukan hal yang serupa. Oke, kita akan lihat apakah memang dari Dewa mereka masih akan membawakan Marksman Gold Lane. Tapi sepertinya... Oh, Minsitar Gold Lane, there you go. Dan Minsitar Gold Lane pernah dibawakan di MPL Philippines sama Benny Curie Oke, dari Echo. langsung semuanya switch. Karena mungkin ternyata keputusan yang tepat kalau membuat Dixon melepaskan Minsitarnya. Karena dia tidak mungkin bisa berbuat banyak, Profesor. Dan as you wish Watt ya, Watt pernah di interview dan dia bilang kalau misalkan main Marksman itu tuh kayak repot buat dia. Karena harus jaga posisi,
harus farming, Harus harus nunggu main momentum. safe. Dia nggak leluasa bermain dengan seperti itu. Ya. Hingga akhirnya mungkin dia bisa lebih lepas dengan menggunakan fighter gold yang salah satu adalah Minsitar yang menjadi pilihan dia karena lagi dan lagi dengan King's Call itu yang namanya Chrono Dash gak bakal aktif. Tanpa Chrono Dash, Hard gak bisa ngelakuin yang namanya shield aktif untuk dia bertahan hidup. Dan gak bisa di-spam juga untuk dari sisi Chrono Dash-nya. Gak ada true damage. Gak ada true damage. Gak ada damage yang besar. Cassius, dia membawakan sesuatu yang berbeda untuk hari ini. Yes, dan ini dia. Yang satu berada di puncak klasemen, yang satu berada di bottom klasemen. Tapi di MPL Indonesia peringkat tiada arti karena bukti dari pertandingan hari ini adalah sesungguhnya Soul MPL Indonesia. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. Wow, yang satu berada di pucuk, yang satu berada di bawah dasar klasemen. Jadi tentunya kita doakan yang terbaik karena ini match yang penting untuk keduanya. Dewa mereka butuh keluar dari red zone, sementara Bigetron cuma butuh satu, Ki. Oke, first blood by Gary. Lihat di sana, masuk terlalu dalam, tapi tampaknya Ki harus tumbang. Terlalu jauh mainnya, Ki. Iya, ya, dan dia mau purify juga kan. Jadinya Iya. kalau misalkan dia bermain dengan Soul Bloom di early game, ketika dia nggak punya skill escape dengan menggunakan Guided Wing, otomatis bakal berat banget. Dan ini dia Guided Wing di level yang pertama, membuat Ki kayak harus terpicu untuk purify. Dan itu bakal rugi banget karena dia yang pertama nggak punya damage, karena Soul Bloomnya dia nggak ada, baru ada sekarang. Dan kalau misalkan tanpa flicker, ya udah dia nggak punya escape ability apa-apa. Ya, dan Moreno. Emang harus agak sedikit bersabar melakukan clear di remit, tapi what? 1v1? Oke, ini dia. di arah top lane dari Eman kali ini memancing Watt, harus flicker ke arah belakang, dua source skill yang telah keluar. Tapi ingat, kasusnya ini terjadi di saat kondisi dari Watt berada di level 3, bukan level 4. Itu kasus yang berbeda loh. Oke, Awat! Ada yang tidak bisa dikeluarkan, banget satu poin didapatkan langsung dengan saat instan. Matilda Airlane save the day untuk Wah. Super Cat. Sepertinya memang sempat ditahan ya recall-nya sama Eman. Sempat digagalkan, tapi Gary Oh, Gary kali ini melihat Eman, tapi untungnya Ki dengan sangat sigap melakukan penjemputan. Oh, ini penjaga river jatuhnya nih untuk Ki. Dia benar-benar nyelamatin Super Ken dan juga Eman di waktu yang bersamaan. Thanks to Conclusive Blast karena lagi dan lagi untuk early game. Sebagai tanker jungler, Conclusive Blast jadi damage tambahan. ya, jadi setidaknya masih ada poke damage ya, B ya, yang dibawakan juga. Tapi Moreno sudah mulai menzoning pemain dari Dewa. Dan 4 pemain sudah mulai terlihat sepertinya. Ki akan lagi-lagi ngebuka map yang cukup terang. Karena mereka ingin team fight terlebih dahulu. Dixon menangkap penalti zone dengan 3 orang, tapi masih ada di depan sana dengan para retribution. Berhasil dapatkan Super Ken. Ini mereka saatnya genderang perang untuk maju karena terlalu banyak shield dan terlalu banyak power di tangan dari Bigetron. Super Ken sempat coba untuk melakukan clear di area mid. Memang agak sedikit memakan waktu, tapi at least itu yang bisa dilakukan sama Watt untuk mengejar ketertinggalan dari skill level ya, Bro. Ya, invade jungle-nya juga udah benar-benar dalam banget karena mereka tahu Gary sudah menggunakan retribution. Jadi mereka kayak berharap kepada Apersus Wrath untuk mengambil purple buff ini. Dan bahkan Press Ward pasti mendapatkan sosok, tapi lihat kali ini lagi dan lagi Super Ki yang berhasil mendapatkan tiket untuk pulang, tapi nampaknya Sorizo tidak mau masuk lebih dalam lagi karena dia sadar itu bisa menjadi trigger yang bahaya untuk dirinya, terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan sosok Dixon di bottom lane. Kayaknya dia tahu sih kalkulasinya. Terisla kan semakin sedikit HP-nya, dia semakin punya damage reduction. Walaupun itu true damage, tapi damage reduction bakal ngedeny hal tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa memang di sini permasalahannya ada di spell vamp. Salvan. Dan at least men-trigger flicker dibuka sih sama Dixon. Ya, agar nanti di turtle yang kedua mereka nggak punya penalty zone bersama dengan flicker. Jadi nggak ada yang namanya element of surprise ke belakang. Ya, dan lebih safe juga buat pemain-pemain Bigetron Alpha. Ki, lagi-lagi dengan Matildanya. Satu buah guiding win yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Bigetron. 1400 perbedaan network di menit yang cukup early. Tapi Super Ken bersama dengan Gary. One by one situation di arah sungai, tapi nampaknya kali ini Gary terperangkap dan harus silam begitu saja. Dan di Telung Prediction, cuma saya, the one and only, berada di para pasukan anak dewa. Wow, memang belum ada turtle yang kedua, tapi at least sudah bisa mematahkan tempo farming yang dibawakan oleh Gary, Profesor. Iya, udah ada ultimate bloom dari Drian dan bahkan ditambah lagi dengan Ender Realm. Ini kayaknya banyak banget ultimate dan juga. Purify Kenny telah dikeluarkan, tapi dia berhasil keluar dari King's Goal, Eman. Gagal untuk ditumbangin.
Itu adalah kesempatan yang sangat baik didapatkan oleh sosok seorang Super Rawa, tapi nampaknya tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. But it's okay. Nice try ini anak dewa. Chrono Dash yang pas banget timingnya dan Super Ken lagi-lagi masih dengan job desk yang sama dari minggu kemarin, Profesor. By the way, top lane. Eman? Oh, Eman, nowhere to run Eman. Gak ada jalan lagi untuk pulang. Gak ada lagi zaman force dan dia harus tumbang. Satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Super Ken adalah ya memberinya dia turtle untuk yang kedua kalinya. Ya, pertukaran yang setidaknya bisa didapatkan dari sisi Bigetron, Profesor. Dan Dewa United sekarang. Mungkin aku bisa melihat match up yang cukup sengit ya dari kedua belah gold lane, dari Awat dan juga Eman. Kelihatan Eman gak terlalu nyaman, Profesor. Ini udah terlalu nyaman. Iya. Ini bahkan di arah bottom lane udah terlalu nyaman. Benar banget. Buat Sorizo-nya karena dia udah selesai dengan War X. Dan kayaknya bakal menuju ke item-item selanjutnya. Immortality ada, Brute Force juga ada. Kayaknya item defense terlebih dahulu untuk menambahkan HP dari Viraga Armor. Tapi untuk Eman, dia udah pasti bakal kena pressure terus. Dan secepat mungkin dia kayak butuh backup dari Ki. Agar nantinya dia bisa diselamatkan dengan menggunakan Guided Wing. Rotasi sih. Jujur aja ya, aku sempat tadi lihat Faramis adalah sebuah harapan besar di draft pick. Tapi ketika adanya Lilia, ini semua langsung buyar. Yeah. Karena yang difokuskan nanti untuk merubah semua tim fight yang sudah dimenangkan oleh Dewa, itu ada di Moreno. Moreno ini kunci penting loh. Dan bisa jadi dia bakal secepat mungkin bikin Glowing One agar nantinya NetherRealm gak bakal jadi penyelamat gitu loh untuk Dewa. Karena kenapa? Karena Moreno ini masih bisa ditutup oleh Watt. Nggak ada Black Choose di sana. Iya. Ya kan? Tapi tergantung Watt mau fokus kemana, serba salah. Masalah targetingnya sih. Yang mau diprioritaskan siapa yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Aduh, Gary terperangkap lagi di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lika Pons dan keluarga, tapi Gary gak akan bisa kemana-mana. Gary ini tidak memiliki Matilda di depan sana dan bakal lihat Private Gaming not save the day for this time untuk Heyman. Udah diselamatkan Matilda Airlines. Lihat, Second Eagle telah dikeluarkan semuanya untuk menyelamatkan Emang. Tapi memang pick terhadap sosok Minsitar dari Coach Cassius. Ini wise choice. Ini adalah something juga untuk menghentikan bagaimana shield dari Harit yang sedang menjadi trending topik. Baik itu di MPL atau bahkan mungkin di rata-rata Mythic, Immortal, dan Glory. Ini seperti yang KB bilang sih, memang harus ada rotasi yang dibawakan sama Ki. Trio mid yang harus mulai berjalan ke landing atas. Tapi Super Ken, Super Ken, Invade-nya lihat gak berhenti. Dash-nya benar-benar dipegang sama si dia di depan sana. Retribution yang sangat baik, tapi Press War. Wow. Sedikit untuk menuju ke arah belakang, nampaknya Siki dikeluarkan membuat para pasukan dari tim anak dewa mereka tim fight besar. Sorizo menjadi tulang punggung utama, tapi nampaknya dengan adanya Ki memanggil menuju ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Bigetron harus disingkir. Damage terlalu besar. Awat is coming, King's Call. Benar-benar bersinar, tapi lihat Super Cat terlalu kuat membuat Awat yang banget tumbang di depan sana. Menangkap Kiri, Press War. Membuat double kill di tangan Bigetron. Bahkan Dewa benar-benar di luar ekspektasi mereka yang harusnya kemenangan kali ini didapatkan oleh mereka. menurut aku itu thanks to Super Ken karena dia nge-pop up, dia trigger untuk biar NetherRealm-nya keluar dulu, Bro. Iya, ditambah lagi ini kan ada 3 hero yang notabene fighter kan. Ada Terisla, ada Minsitar, dan juga ada Roger. Tiga-tiganya kalau kena efek taunt dari Super Ken, Nempel semua. nempel Nempel semuanya. semua. Dan itu melee loh, itu bakal bener-bener annoying banget sehingga Eman bisa jaga posisi. Dan tadi Eman datangnya belakangan soalnya. Oh Eman, really? Mencoba untuk mengganggu dan bahkan tadi ketika Awat pengen masuk ke arah belakang, Super Ken tahunnya berkali-kali Awat sampai akhirnya pasrah menujunya siapa? Super Ken doang. Iya. Gak ada opsi Momochan. Gak ada opsi dan bahkan ketika nggak ada NetherRealm, pemain-pemain dari Bigetron mereka tahu Eman-nya udah on the way, Eman-nya udah siap buat team fight kedua. Oh terperangkap, case-nya really terkena down. Dan nampaknya Flash of the Oasis kali ini sudah keluar untuk seorang case. A press for nothing. Tidak ada yang bisa didapatkan tapi lihat terlalu banyak dash dari para pasukan tim Bigetron. Awat walaupun dia punya sebuah antidotnya. Tapi nampaknya satu pilihan cuma ada ke arah Eman. Masalahnya dia cuma bisa single target ke Eman. Dan masalah utamanya juga Eman gak mau muncul sebelum adanya King's Call. Itu dia. Jadi dia udah tahu sekarang winning kondisinya berbeda. Dia gak bakal mau show up duluan. Dia gak bakal mau buka Zaman Force duluan karena yang ada nanti Watt bakal langsung counter engage. Dan tugasnya dari Moreno sangat amat jelas. Dia tinggal nge-trigger aja NetherRealm keluar terlebih dahulu. Karena udah pasti NetherRealm ini bakal jadi bencana untuk pemain-pemain dari Bigetron. Dan Thunderbelt. HP tambahan. Ada true damage juga. Dan slow evac. Ini bakal membuat Eman makin susah untuk ditumbangkan walaupun Watt sudah memiliki Demon Hunter Sword. Oh bakal lihat base dari para pasukan anak dewa dibuat taman bermain oleh para pasukan Bigetron Alpha. Mereka terlalu kuat dengan 8.000 gold difference dengan tanpa Lord.
Ingat, 8.000 gold difference belum dengan Lord. Tapi so far Gary ini belum terlihat. Posisi dari Gary tidak diketahui. Ya itu makanya alasan kenapa anak-anak Dewa tuh bener-bener dimakan semua monster jungle-nya Momochan. Iya. Biar Gary ya farmingnya di tempat yang cukup beresiko. Dan kalau misalkan dia ketahuan sedikit aja, udah pasti bakal ada yang menyambut di sana. Ada Guided sampai Wing. dicari loh. Langsung dicari, soalnya ada Matilda kan. Ya, Iya. dan sekarang yang sangat dibutuhkan oleh Kiri adalah bisa mendapatkan satu buah point kill. Lihat Sorizo terlalu kuat di sana, mencoba untuk membalikan kembali keadaan, bahkan ada Key. Sandwich Gaming is real, berhasil dengan satu darah. Kali ini membuat para pasukan tim Dewa sedikit bermain dengan santai. Dia nggak mau engage lebih masuk dalam lagi karena mereka sadar kalau satu kali aja langkahnya tenggelam. Walaupun Key kali ini masih berada di level 10. Udah cukup tebal untuk mereka yang tidak punya duit. Masalahnya buying time-nya itu lama banget, serius. Itu Lord-nya benar-benar jadi free, nggak ada yang bisa engage, dan sedikit pun nggak ada yang bisa menyentuh ke sana. Dan ini adalah Game Fact by aplikasi baru GoPay yang dimana Minsitar menjadi debut untuk di sisi God Lane. Ini debut pertama kali untuk Minsitar God Lane setelah sebelumnya pernah digunakan oleh Eko Benikiti. Oke, dan nampaknya di sana Super Cat menangkap seorang Dixon, mundur lagi ke arah belakang. Kicks belum dikeluarkan, lihat tengah ada Zaman Force. Super Out Sopriadi berhasil membuat Ewan berhenti. Tapi kawanannya tidak membuat di depan sana Dixon damage yang cukup besar dan bahkan Lasen Sanete membubarkan para pasukan dari tim Anak Dewa. Hanya fokus menuju mendapatkan 3 best turret 10 menit is real. Tidak ada best turret, ini penjara. Orang poranda PS yang memiliki para pasukan dari tim Anak Dewa dan Eman fokus menuju ke arah team fight. Kehilangan Dixon menjadi sebuah tolak ukur yang tidak bisa ditahan lagi oleh tim Anak Dewa dan bahkan mereka Anak Dewa harus bertekuk lutut di hadapan Bigetron dan base-nya menjadi taman bermain Bigetron Alpha. Oh my god. Untuk Bigetron. Kemenangan yang mungkin aku bisa bilang tidak terlalu mendominasi, tapi jelas terlihat